Pada part ke-51 diambil dari light novel bab 148 sampai dengan 149. Oal meringankan tekanan yang dia berikan pada Jin. Kegelapan tanpa dasar membasahi atmosfer, tetapi dengkuran Beradin dan Dante tidak berubah sedikit pun. Oal sudah menggunakan beberapa jarum untuk melumpuhkan mereka. Sekarang, alih-alih semangat juangnya, dia bisa melumpuhkan Jin hanya dengan tatapannya. Tubuh Jin bergetar terlepas dari tekadnya, tetapi dia tidak merasa takut. Dia gemetar karena tubuhnya tidak bisa mengambil semua energi yang dipancarkan oleh Oal. Aku tidak sengaja mengatakannya, tapi dia marah hanya karena aku menyebut nama kakak Yona. Ini berarti informasi sensitif, pada dasarnya mengakibatkan kemarahan pemimpin. Bahkan, Oal mengungkapkan kelemahannya sendiri. Bahkan sekarang, yang dia lakukan hanyalah memelototi Jin, dan dia tidak terlihat seperti akan mengambil nyawa Jin. Aku agak mengerti, dia menyimpulkan perhitungannya. Semua berkat beberapa hari terakhir yang Yona persembahkan untuknya. Pemimpin Nameless sangat kuat, tetapi dalam hal keterampilan pembunuhan, Elder Sister Yona satu tingkat di atasnya. Berdasarkan prinsip Nameless, ketika Jin pertama kali menghabiskan waktunya di rumah kadet menengah, Yona mengamatinya di lantai 2 yang sempit selama lebih dari 1 jam. Setelah itu, dia terus-menerus membuntuti Jin dari dekat, tanpa pandang bulu antara ruang terbuka atau sempit. Tanpa ketahuan, itu adalah keterampilan yang tidak ada bandingannya dengan pembunuhan, dan Jin telah salah mengira bahwa dia hanya lemah atau pembunuh terbaik Nameless sedikit lebih baik. Bukan itu sama sekali. Jika pembunuhan dasar adalah tujuannya, pemimpin tanpa nama bisa mengambil nyawa Jin tanpa dia sadari. Namun, bahkan sang pemimpin tidak bisa membuat prestasi seperti yang Yona miliki. Tidak hanya di Nameless, tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang bisa meniru keterampilan Yona Rankandel. Jin tiba-tiba teringat kata-kata Luna sebelum menjadi pembawa bendera sementara. Di antara saudara kandung, apakah ada orang yang kamu rasa terancam? Tak seorang pun untuk satu-satu. Mungkin Luntia atau Dipus, atau mungkin kamu di masa depan. Namun, Yona benar-benar berbahaya. Kakak penatua Yona, karena racun? Tidak, dia seorang pembunuh. Pembunuh dapat mengambil nyawa siapapun jika mereka menurunkan penjagaan mereka. Pada saat itu, Jin mengira itu hanya pengingat tentang bahaya pembunuh. Namun, dia baru menyadari makna tersembunyi di balik kata-kata Luna. Aku tidak peduli jika aku mencabik-cabikmu sekarang, tetapi hanya untuk mempertimbangkan Lord Chiron, aku akan menutup mata untukmu. Oal menjawab dengan suara lembut. Jin berdiri dan membungkuk. Dia menyebut ayah karena dia punya alasan untuk itu. Untuk menjamin bahwa dia tidak akan pernah membunuhku, bahkan jika aku memfitnah kakak Yona. Jin menyukai kenyataan bahwa ada sedikit alasan untuk mati di tangan Oal. Selain itu, dia menjadi lebih yakin bahwa pemimpin datang untuk menyelamatkannya. Pemimpin tanpa nama datang agar dia bisa menyelamatkanku dari saudara perempuanku. Kematian Dante dan Beradin dari permainan kuda Yona akan menjadi masalah bagi sang pemimpin. Jin menurunkan seringainya. Dia menyukai kemampuan dan posisinya untuk melemparkan ancaman. Tetapi kelemahannya lebih efektif ketika dipegang di tangan daripada mengguncangnya secara provokasi. Dengan sikap yang bisa dia remas dan membuatnya meledak kapanpun dia mau. Sial baginya, dia menemukan kelemahan lain selain Yona, Beradin dan Dante. Saya minta maaf. Saya naif dan memprovokasi Anda. Saya akan menerima hukuman apapun. Kau pikir aku tidak akan tahu? Dengan ekspresi yang memberitahu saya bahwa kamu tahu mengapa saya di sini. Tidak peduli. Seberapa berani kamu, sikap itu tidak mungkin kecuali kamu yakin akan kelangsungan hidup kamu. Itu adalah pemimpin Nameless. Topeng Jin menjadi tidak berguna, tetapi dia tidak terlalu peduli. Rasa hormat dan etika yang berlebihan akan sia-sia terhadap tipe orang seperti ini. Itu adalah pilihan kata yang buruk yang tidak menghormatimu. Saya tidak ingin membuat kesalahan seperti itu 2 kali. Aku yakin kamu datang untuk Dante dan Beradin yang terbaring di sana. Benar, membunuhmu, pembawa bendera sementara, tidak akan menjadi masalah besar. Tapi itu cerita yang berbeda. Jika kamu mematuhi kata-kata saya dengan baik, maka saya akan mengabaikan ejekan kamu dari sebelumnya. Aku juga akan melupakan hubunganmu dengan mereka berdua. Aku mendengarkan. Pemimpin itu meredakan amarahnya dan menyalakan cerutu. Mulai malam ini, alih-alih taruna, Algojo bertopeng putih akan datang untukmu. Kalian bertiga harus tetap bersatu, dan pastikan untuk mencari alun-alun kota sambil melarikan diri. Mendengar perintah itu, Jin memperkirakan bahwa pemimpin tidak bisa lagi mengendalikan Yona. Jika pemimpin ingin menyelamatkan Dante dan Beradin, maka dia hanya harus mengecualikan mereka dari target. Namun, dia memilih untuk datang ke Jin dan menawarkan saran sebagai gantinya. Bolehkah saya bertanya mengapa kamu masih memiliki keberanian untuk mencemoohku? Tidak, Pak. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Dan ketika lusa tiba, pastikan untuk mengawal kedua penerus itu keluar kota. Di semua biaya. Jika mereka tidak mendengarkan, turunkan dan buang mereka. Jadi aku harus sendirian. Kamu mengerti dengan baik. Para Algojo akan datang 3 kali. Simulasi Oal berjalan seperti ini.
Karena Yona memiliki 3 peluang, dia akan membantu para remaja untuk 2 kali pertama, tetapi yang terakhir adalah tidak menimbulkan kecurigaan. Jika Yona tahu, Nameles akan terbalik. Jadi jika Dante dan Beradin melarikan diri, dia akan melupakan mereka. Karena orang yang paling penting bagi Yona, Jin, tetap berada di kota sampai hari terakhir tantangan. Yona akan mengirim perantara, Mahir, lalu Algojo Ulung. Karena dia bermaksud untuk membantu pertumbuhan adiknya daripada membunuh Beradin dan Dante. Ketiganya tidak akan pernah bisa selamat dari Algojo Ulung. Jin juga tidak sendirian. Jika Dante dan Beradin pergi, tidak masalah jika Jin hidup atau tidak. Yah, alangkah baiknya jika dia bertahan dan membuat Yona bahagia, tapi itu terlalu berlebihan untuk ditanyakan. Masih mungkin Yona akan turun tangan dan menyelamatkan Jin sebelum Algojo Ulung membunuhnya. Oal jujur berpikir itu satu-satunya cara. Mengatur pikirannya, pemimpin menggosok cahaya cerutu di jarinya. Pak, berbicara, kamu baru saja menyuruhku menghadapi kematian. Karena kamu menyuruhku untuk bertahan hidup di tempat yang menantang bahkan dengan teman-temanku. Jadi kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Tidak, Pak. Namun, saya percaya bahwa saya juga harus mendapat hadiah karena mempertaruhkan hidup saya. Setidaknya, dalam kasus di mana saya berhasil menjalankan perintah Anda. Oal mengangguk. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu. Apa yang kamu inginkan? Penangkal 1000 racun. Kau bajingan gila. Apakah itu tidak mungkin? Tidak dapat mengungkapkan ketidakberdayaan Jin dengan kata-kata, Oal tertawa terbahak-bahak. Itu tidak mungkin, bahkan untuk Lord Chiron. Mungkin itu terlalu jauh. Lagi pula aku akan mendapatkannya melalui kakak Yona. Tetapi jika pemimpin memberikannya kepadaku secara langsung, itu akan dijamin. Dan saya tidak perlu berurusan dengannya jika saya mendapatkannya dari saudara perempuan saya. Tapi sekarang, aku memikirkannya, itu terlalu mengada-ada. Mengetahui bahwa permintaannya telah ditolak, Jin tidak terlalu kecewa. Itu hanya pemikiran gila yang patut dicoba. Minta yang lain. Jika kamu berbicara lebih banyak omong kosong, saya tidak akan memberi kamu lebih banyak kesempatan untuk berbicara. Jin mengucapkan apa yang dia inginkan, suku demi suku kata, dan mata Oal melebar. Baik. Kamu dapat meminta itu dengan imbalan mempertaruhkan hidup kamu. Namun, kamu harus menjaga kedua penerusnya tetap hidup. Oal akan memenuhi permintaan Jin hanya jika Jin memenuhi persyaratannya dan selamat. Terima kasih atas pengertian. Aku akan menepati janjiku. Jin berteriak dalam kebahagiaan. Saat pemimpin menerima kesepakatan itu, Jin menyimpulkan bahwa dia tak terbendung di Samil. Akan meninggalkan penginapan, pemimpin itu melirik kembali ke arah Jin. Dan izinkan saya menawarkan beberapa kata bijak. Aku akan mendengarkan dengan rasa terima kasih. Hanya ada beberapa yang tidak bisa kita bunuh dengan mudah, tapi kita tidak membunuh semua orang tanpa alasan. Apakah kamu tahu mengapa demikian? Setelah memahami maksud Oal, Jin menatapnya. Oal dengan lembut memarahinya, yang mempermainkan pemimpin tanpa nama. Karena senjata yang bisa melukai seorang pria lebih menakutkan jika dipegang di tangan. Dan memegang senjata seperti itu tanpa hati-hati bisa mengakibatkan keributan. Dan Jin memberikan lebih banyak petunjuk kepada pemimpin yang dia berutang. Hah, lalu kenapa kau? Oal berhenti di tengah kalimat dan berhenti di jalurnya. Dia menggelengkan kepalanya. Tunggu, Jin Rankandel, anak itu. Apa dia tidak tahu kalau Yona adalah kelemahan kita? Karena aku tidak bertanya tentang kehancuran kota terlebih dahulu, dia sudah memperkirakan bahwa pertemuan kita adalah tentang Yona. Dia ingat dirinya yang ekspresif yang bereaksi berlebihan ketika nama Yona disebut-sebut, dan untuk pertama kalinya, dia merasa malu. Perasaan malu dan kegagalan melanda dirinya. Dia kalah dari seorang anak dalam permainan. Penguasa kota, pria yang dianggap sebagai raja pembunuh. Aku bahkan tidak bisa menatapnya lagi. Kotoran, aku malu. Bahkan jika dia berdarah murni, dia berada di urutan terakhir dan hanya pembawa bendera sementara. Tentu saja dia tidak tahu banyak tentang Yona. Jin dengan sinis membungkuk dan menyembunyikan senyumnya. Hebat. Pelengkap Oal yang pendek dan dalam bergema di ruangan itu, dan saat dia melangkah keluar dari penginapan, dia menghilang. Ketika dia kembali ke kamarnya, pemimpin itu merasa kecewa. Putra bungsu dari klan Rankandel ditakdirkan untuk mati di tangan Algojo utama Yona. Kelumpuhan Beradin dan Dante menghilang, dan mereka bahkan tidak bisa membayangkan apa yang terjadi saat mereka tertidur. Bahkan Tuan tidak mungkin mengetahui bahwa pembawa bendera sementara berteman dengan penerus Zipfels dan Hairan. Kami telah memperoleh beberapa informasi menarik yang dapat kami laporkan. Ada juga sesuatu antara Yona dan pembawa bendera sementara. Karena kami menyaksikan situasinya, bukti akan segera mulai mengalir. Sekelompok pria sedang berdiskusi. Mereka berada di rumah kadet tingkat lanjut. Pemilik rumah memiliki rantai di leher mereka, mati lemas. Kelompok itu adalah antek-antek Joshua. Kami tidak selesai hanya karena kami mendapat beberapa informasi. Dan karena tingkat pembunuh setelah kepala anak bungsu meningkat, perhatikan baik-baik. Jangan lupa bahwa dia belum bisa mati.
Namun, mereka lupa bahwa Algojo terbaik Nameless tinggal di gedung di seberang mereka. Algojo telah menguntit mereka sejak mereka datang ke kota, mengawasi mereka setiap saat. Gelombang pertama yang dikirim ketiga remaja adalah Algojo tingkat lanjut. Perkembangan dari Algojo menengah, lanjutan, hingga master, seperti yang diprediksi oleh pemimpin tanpa nama, sangat salah. Di atas menara, pemimpin dan Yona menyaksikan ketiganya dikejar di sekitar kota. Yona, kau baik-baik saja dengan ini? Kamu mengirim yang canggih dari awal. Adikmu mungkin benar-benar mati. Apakah itu yang kamu inginkan? Jin sangat kuat. Saya tahu prestasinya luar biasa untuk usianya. Namun, itu berbeda dari, dan teman palsu yang menempel padanya harus mati juga. Jika mereka tidak mati, kami memutuskan bahwa saya akan memberi mereka pelatihan pribadi. Powell mencengkeram dahinya. Di antara para pembunuh Nameless, pelatihan Yona adalah yang paling menakutkan dan menyakitkan. Lalu mereka akan menyerang dengan semua yang mereka punya. Aku ingin tahu apakah Jin dan yang lainnya bisa membawa mereka ke alun-alun kota. Dia menghela nafas. Apakah mereka mati atau tidak? Yona memperhatikan mereka dengan mata berapi-api, terutama Bradin dan Dante. Kemudian, dia tertawa kecil sebelum melanjutkan melotot ke arah pengejaran. Wah, ini tidak benar-benar mengimbangi makanan yang dibayar Jin. Sepertinya tidak ada habisnya bagi mereka. Dan bagaimana ini pembunuhan? Ini adalah perburuan, bukan samil. Mengapa bajingan itu mengejar kita di depan umum? Bukankah itu pembunuhan selama tidak ada saksi? Belum ada orang yang terlihat. Seolah-olah seluruh kota mengejar kepala kita. Ketiganya bergegas melalui jalan-jalan seperti banteng gila. Pembunuh tepat di belakang mereka mengenakan topeng putih, menandakan bahwa mereka adalah Algojo tanpa nama. Kenapa kamu begitu berat untuk seseorang yang terlihat ringan? Jin membawa Bradin dalam gendongan petugas pemadam kebakaran. Penyihir tidak akan pernah bisa berlari lebih cepat dari para pembunuh. Maaf, aku punya banyak barang di tasku. Meneriakkan kata-kata itu, Bradin mengangkat tongkatnya dan mulai membaca mantra. Tangan raksasa, mantra bumi bintang 6. Begitu dia selesai casting, mana dari tongkatnya membasahi tanah. Bebatuan dan tanah membentuk tangan besar dan menghalangi jalan di belakang mereka. Di antara 10 pembunuh, 5 terhalang oleh tangan penabrak, namun tangan yang menghancurkan tanah tidak melukai satupun. Astaga, astaga! Algojo melompat seperti jangkrik ke atap untuk menghindari mantra dan melemparkan belati ke arah ketiganya. Kelihatannya hanya terlempar ringan, namun bilahnya menembus semua permukaan, gerbang, batu bata, dan trotoar. Tampilan sebenarnya dari belati lempar Algojo. Sialan, belati melelehkan semuanya. Menyaksikan serangan itu terjadi, Bradin berteriak, dan merinding membentang di sekujur tubuhnya. Dante dengan cepat melirik racun yang tidak ada bandingannya dengan yang lain. Dia menelan ludah. Langkah Jin dan Dante semakin cepat. Segera setelah itu, mereka dihadapkan pada jalan buntu di mana dua bangunan bertemu. Dante, menerobos. Aku mendapatkanmu kembali. Dipahami dan segera menghindar. Pasti ada jebakan. Suara pedang beradu batu bata terjadi dengan suara jebakan yang diaktifkan. Namun, jebakan di balik dinding bukanlah belati atau anak panah. Itu adalah kait yang merobek jubah Jin. Sesuai dengan namanya sebagai calon penerus klan Hairan, Dante mengayunkan pedangnya untuk memotong rantai dua kait. Bunga api terbang kemana-mana. Namun, rantai itu tidak terputus dan malah melengkung ke arah Dante bersama dengan 3 grapple lainnya. Bahkan tidak sedetik kemudian, Jin mengatupkan giginya dan melemparkan dirinya ke arah Dante. Jika bukan karena Bradin di pundaknya, dia akan menangkis ketiga grapple-nya. Bahkan setelah prestasi Jin, 1 grapple keluar dari tenggorokan Dante. Namun, dia bukan sembarang orang yang mengalahkan generasi di atasnya untuk menjadi calon penerusnya. Dalam waktu singkat itu, Dante meniru Jin dan menikam grapple-nya. Aku menghindari cedera, terima kasih. Jin lupa bahwa dia memberitahu Dante tentang grapple-nya. Sebelum Jin bisa menjawab, para pembunuh di belakang mereka melemparkan lebih banyak proyektil. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jin membawa mereka ke jalan buntu dengan sengaja. Saya sangat terkejut ketika saya memeriksa saku saya setelah pemimpin pergi. Sebuah peta. Pemimpin tidak hanya berbicara dengan Jin, tetapi juga meletakkan peta di sakunya. Salah satu yang menunjukkan jalan untuk menghindari Algojo dengan aman. Sebuah jalan yang sengaja mengarah ke jalan buntu dengan jalan lurus ke alun-alun di belakangnya. Menuju tujuan mereka tanpa kecurigaan Yona. Di balik sisa-sisa tembok, mereka melihat jalan setapak lurus menuju area terbuka. Dan di jalan utama ini, tidak ada bangunan rendah, tembok, atau selokan di mana seorang pembunuh bisa bersembunyi. Hampir seperti rute ziarah bagi para pendeta kerajaan suci Vankela, jalannya lebar dan bersih. Pada dasarnya, tidak peduli seberapa mirip hantu para Algojo, upaya pembunuhan tidak mungkin dilakukan, kecuali mereka sehebat Yona.
Medan yang benar-benar terbuka. Kita harus memancing mereka ke sana dan melawan mereka. Ya, kita tidak perlu lari ke sana. Mereka semua sudah mati sekarang. Keduanya menggertakkan gigi. Namun, Jin berpikir berbeda, ini masih jalan, bukan alun-alun. Pasti ada alasan mengapa pemimpin menyuruh kita pergi ke sana. Padahal ketiganya sangat berbakat. Jin masih tidak bisa menggunakan sihir atau energi spiritual, dan lawan mereka adalah 10 algojo tingkat lanjut. Selain itu, merekalah yang dipilih sendiri oleh Yona. Tidak akan terlalu buruk untuk melawan orang-orang ini. Lihat kemampuan mereka secara langsung. Hanya karena dia berpikir berbeda bukan berarti dia tidak ingin berkelahi. Itu adalah kesempatan untuk memeriksa peningkatan Beradin dan Dante dan membalas budi kepada para pembunuh yang memperlakukan mereka seperti permainan berburu. Beradin, ya, kami akan melindungimu, jadi ucapkan salah satu mantra cahaya terkuatmu. Poin bonus jika kamu menghapus semuanya sekaligus. Dentang, keling-kelang, Dante dan Jin menangkis proyektil dan memasuki jalan utama. Beri aku 10 menit saja. Aku tahu mantra yang sempurna untuk ini. Apa itu? Para algojo berlari mengelilingi Jin dan mengepung ketiga remaja itu. Pembantaian cincin api yang meletus oleh permaisuri sihir bentuk pertama. Wah, namanya mencengangkan. Jin hampir menghentikan langkahnya saat mendengar jawaban Beradin. Dia belajar itu, Dante hanya berpikir bahwa nama itu sangat panjang. Dia sama sekali tidak tahu tentang itu. Tentu saja dia tidak tahu. Hanya sejumlah kecil penyihir yang mengetahuinya. 200 tahun yang lalu, Patriark Zipfel, Liol Zipfel, yang disebut permaisuri sihir, menggunakannya sekali. Namun, dalam sejarah panjang sihir, kehidupan dan pencapaiannya memenuhi banyak halaman. Jin telah melihat master kehidupan masa lalunya melemparkan versi yang tidak lengkap. Dan Jin tahu di mana buku tebal untuk bentuk akhirnya itu ada. Mereka datang. Jin mendapatkan kembali ketenangannya saat para algojo menyerbu masuk. Hanya karena mereka adalah pembunuh bukan berarti mereka hanya dilatih untuk pembunuhan. Mereka semua setidaknya prajurit bintang 6, dan pemimpinnya harus setidaknya bintang 7. Dentang, kedua pedang itu bentrok dengan 10 pedang lainnya. Jin terjebak tepat di sebelah penghalang Beradin dan menjaganya, dan Dante memikat yang lain ke area terbuka. 7 di Dante, 3 di Jin dan Beradin. Algojo berencana berurusan dengan Dante terlebih dahulu sebelum pindah ke Jin dan Beradin. Namun, Dante tampaknya tidak didorong sama sekali oleh ketujuh prajurit itu. Aura biru berputar dan berputar di sekelilingnya, menunjukkan gerakan membunuh yang menentukan dari Hairan. Saya mendengar bahwa dia mengurung diri untuk pelatihan. Apakah dia akhirnya menguasai itu? Setiap kali pedang memasuki celah di antara cincin aura, bunga api beterbangan. Cincin biru cerah memblokir bilah seperti baju besi. Langkah itu disebut Imperial Blade, Dragon Blade Armor. Hanya penghalang dalam bentuk yang tidak normal. Setiap kali armor menerima benturan, sabuk aura akan menyerapnya dan mengembalikannya ke lawan. Jadi, tidak peduli arah mana, jika serangan itu tidak cukup untuk menembus armor, penyerang akan menerima kerusakan. Kurg, dua pembunuh jatuh ke belakang dengan bahu dan paha mereka ditikam. Yang lain mencengkeram pedang mereka dan mengayunkannya dengan hemat. Jin agak bangga dengan teman-temannya. Penghalang yang melakukan serangan balik. Aku harus berhati-hati dengan gerakan itu. Dan apakah Beradin benar-benar mengucapkan mantra itu? Jumlah mana yang terkumpul di penghalang itu sedikit mengganggu. Dibandingkan dengan Dante, Jin membuat langkah ringan sambil menekan ketiga algojo. Ada bintang 7 tingkat menengah, tetapi dia juga didorong mundur. Padahal aura Jin hanya 6 bintang. Seperti yang diharapkan, tubuhku bangun. Tuburan kandel yang diberkati. Setiap kali dia mengayun, kekuatan tubuhnya yang luar biasa mendukung auranya yang kurang, yang memungkinkan kemajuannya. Kekuatan yang benar-benar menandai klan ahli pedang terbaik dalam sejarah. Dentang, Jin mengayunkan sekuat tenaga, dan pedang algojo patah. Bahkan pemimpin regu terkejut dan membuat jarak. Di balik topeng, mata para algojo bergetar. Lagi pula, bertarung bukanlah profesi utamamu. Jangan terlalu sedih. Tepat saat dia akan menyeringai, Jin, Dante mati-matian memanggil Jin. Dragon Blade armornya jelas berkurang. Staminanya goyah. Mereka telah melarikan diri dari para pengejar sejak malam, dan dia menggunakan gerakan membunuh yang menentukan untuk kemenangan. Idiot ini seharusnya menghabiskan energinya saat bertarung. Bukannya Dante tidak mengontrol staminanya. Dia memutuskan bahwa semuanya akan baik-baik saja bahkan jika dia bertindak terlalu jauh sejak Jin ada di sana. Prajurit yang paling dia percayai. Hal yang sama berlaku untuk Beradin. Penyihir itu mengangguk kepada Jin untuk memberi tanda bahwa mantranya telah selesai dan dia bisa pergi membantu Dante. Begitu Jin kabur, pemimpin pasukan mengayunkan penghalang Beradin, dan itu hancur seperti kaca. Jin membersihkan para penyerang di Dante. Astaga, api meletus dari celah-celah penghalang.